Mari kita sebelum bersama-sama merenungkan firman Tuhan di tengah sukacita, rasa syukur kita ulang tahun ke-55 Yayasan Pipkah, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kehidupan yang penuh rahmat, yang memenuhi bumi dengan anugerah damai sejahtera, yang menebus dan menyelamatkan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, yang mengangkat kami dari kegelapan supaya kami berada dalam terang Tuhan yang ajaib, merasakan kasih anugerah Tuhan yang menghidupkan dan memberikan pengharapan. Kami bersyukur dan bersukacita. Sore hari ini kami menaikkan hormat dan pujian kami kepadamu. Engkau pemilik tunggal Pipkah, Allah kebenaran dan kehidupan bagi kami. Kami mau merenungkan sabda Tuhan, biarlah kiranya roh Allah yang hidup memberikan hikmah dan wahyu ilahi, supaya firman Tuhan yang kami dengarkan dan kami renungkan memberikan arah dan terang bagi jalan kami. Demi nama Tuhan Yesus, Allah yang tidak terbatas, yang memagari kami dengan anugerahnya yang ajaib, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Pipkah milik Tuhan. Tuhan sendiri yang mendirikannya melalui orang-orang yang mengasihi Dia, yang sudah terlebih dahulu menerima kuasa kasih karunia di dalam Kristus yang menyelamatkan dan menghidupkan. Dan mereka yang sudah menerima kasih karunia Allah yang menghidupkan, yang menyelamatkan dan memberi pengharapan itu tidak bisa diam begitu saja. Gejolak di hati mereka membawa mereka untuk bergerak, membawa kasih anugerah Allah di dalam Kristus yang telah mereka terima itu. Dan terbentuklah dan lahirlah Yayasan Pengutusan Injil dan Pelayanan Kasih. Oleh kuasa Roh Kudus, Injil diberitakan bukan hanya di sekitar Gunung Muria, tetapi melampauinya. Bukan hanya di Pulau Jawa, tetapi melampauinya. Menembus batas-batas wilayah, melampaui batas-batas kesukuan, dan bahkan menjangkau bangsa-bangsa. Karena kerinduan Yayasan Pipkah ini adalah membawa Injil, kerajaan Allah yang menyelamatkan, yang mendamai sejahterakan, yang menghidupkan itu bahkan sampai ke ujung bumi. Di ulang tahun yang ke-55 menjadi peristiwa yang sangat baik bagi kita untuk merenungkan kembali, supaya api Injil itu tidak berhenti begitu saja. Api Injil yang sudah muncul dan lahir akan tetap bergerak, akan tetap menyala, akan tetap dibawa dari generasi ke generasi. Sehingga walaupun generasi berganti oleh karena waktu, tetapi Injil, kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia itu, yang menyelamatkan dunia ini, tidak akan pernah berhenti. 55 tahun Pipkah bukan berarti sudah tua renta. Sebaliknya, melahirkan semangat yang baru dan kehidupan yang baru, dan menawarkan kekuatan Allah yang menyelamatkan, yang membawa pengharapan bagi dunia ini. Maka di tengah sukacita hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam satu tema, menghidupi Injil, berbagi kabar baik. Ada satu pertanyaan yang besar dalam kehidupan misi hari ini, yaitu bagaimana kita mengkomunikasikan Injil, bagaimana kita mengkomunikasikan kabar baik, bagaimana kita bisa menyampaikan kuasa Allah yang menyelamatkan di dalam Yesus itu di tengah dunia yang berubah. Yesus tidak berubah, Injil tidak berubah. Kasih karunia Allah tetap, bahkan selalu diperbaharui dari hari ke hari. Tetapi dunia kita berubah, orang-orang yang tinggal di dunia ini berubah. Dan tantangan misi bagi kita hari ini adalah bagaimana mengkomunikasikan Injil yang tidak berubah itu di tengah dunia yang berubah. Kesulitan kita seringkali, dan pertanyaannya bukan seberapa banyak kita yang mau mewartakan atau memberitakan Injil. Tetapi yang pertama adalah, apakah sungguh-sungguh
kita mengerti Injil yang sejati itu? Apakah kita mengenali dengan sungguh berita yang tidak terbinasakan itu? Karena kalau kita tidak mengerti, kita tidak tahu, lalu apa yang akan kita wartakan? Maka tantangan yang pertama untuk mewartakan itu sendiri adalah kita mengenal kebenaran itu. Kita mengenal Kristus sebagai pusat dari Injil dan kabar baik kekuatan Allah yang menyelamatkan itu. Sehingga pewartaan kita akan kebenaran Injil itu menjadi jelas. Karena kita tahu. Yang kedua adalah bagaimana kita sendiri mengalami kuasa Allah yang menyelamatkan itu. Karena tidak mungkin kita menawarkan kepada orang kalau kita sendiri tidak memiliki. Bagaimana mungkin kita bisa menyampaikan kepada orang, kita bisa memberikan kepada orang, sementara kita sendiri tidak punya. Maka tantangan pewartaan Injil, pemberitaan kabar baik, sangat dipengaruhi oleh seberapa sungguh kita sendiri memiliki berita itu dan mengalami sendiri berita itu. Dan usia yang ke-55 tahun justru, siapapun yang ada di dalam PIPKA ditantang untuk merenungkan apakah berita Injil itu sungguh-sungguh hidup, mendarah daging dalam diri kita. Kita miliki dan pesan kebenaran itu jelas sehingga kita bisa tawarkan pada dunia ini. Yang ketiga yang menjadi penting untuk kita renungkan adalah tahukah kita dunia kita hari ini? Jangan sampai yang terjadi adalah kita berkata dengan jargon misi, kita berkata dengan membawa kabar baik, tetapi kita tidak tahu siapa yang sesungguhnya kita hadapi. Dunia di mana kita akan menyampaikan berita Injil atau yang disebut dengan konteksnya seperti apa. Jangan sampai berita yang sungguh mulia, berharga, tidak terbinasakan itu, yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan itu, yang ada pada kita, menjadi sia-sia ketika kita lempar. Karena apa? Kita tidak tahu dan tidak mengerti kondisi orang-orang yang kita hadapi, dunia yang sedang terjadi seperti apa hari ini. Maka baik saudara, untuk merenungkan ini, saya mau tunjukkan apa sih yang sesungguhnya sedang terjadi atas generasi kita hari ini. Apa yang sesungguhnya sedang terjadi dan menjadi pergumulan utama dari orang-orang yang hidup dari masa ke masa termasuk hari ini. Yang pertama gini, ada satu perasaan yang dimiliki oleh banyak orang hari ini adalah rejected atau tertolak. Merasa tidak dikasihi, merasa bahwa tidak diterima, merasa bahwa dia dibiarkan. Sehingga kalau dia berjuang sendiri, hidup dalam situasi dan kondisi yang tidak mudah, merasa begitu kesepian karena tertolak. Mungkin karena keterbatasannya, ketidakmampuannya, sehingga merasa orang lain tidak menghargai dan tidak menjadikannya istimewa dan berharga. Dengan kata lain, kalau orang merasa bahwa dirinya tertolak atau rejected, itu artinya aku merasa tidak dikasihi. Yang kedua, saudara perhatikan, bukankah kita hidup di tengah-tengah generasi yang merasa terkutuk hidupnya? Hari-hari ini ada banyak anak, ada banyak orang yang menjadi korban bullying. Dulu kata bullying tidak menjadi istimewa, tetapi hari ini kata bullying menjadi sangat kuat pengaruhnya bagi kehidupan. Kenapa? Ada banyak orang-orang anak kita merasa tidak bernilai, yang merasa hancur hidupnya, yang merasa bahwa dirinya itu tidak berharga dan terkutuk, curse. Kenapa? Yang dilihat oleh mata mereka adalah bukan kata-kata berkat yang terdengar dalam telinga mereka, tetapi adalah caci makian, umpatan. Tidak ada kata-kata pujian, tetapi kata-kata yang menjatuhkan dan merendahkan. Sudah bisa bayangkan, kalau kata-kata berkat tidak ada, kalau kata-kata yang baik dan meneguhkan tidak ada, bisa dibayangkan apa yang terjadi atas generasi kita. Tapi konteks kita. Yang ketiga, generasi hari ini adalah generasi yang mengalami fragmented atau keterpisahan atau keterpecahan atau keterpisahan dengan situasi dan kondisi yang ada di sekitarnya. Medsos saudara memang seolah-olah mendekat yang jauh.
Tetapi saudara harus tahu dampak dari medsos ini sangat tragis. Ada orang-orang justru merasa sangat kesepian. Ada banyak generasi hari ini justru merasa terpisah dengan orang tuanya. Terpisah dengan saudaranya, terpisah dengan tetangganya, terpisah dari komunitasnya. Keluarga-keluarga terpecah. Bahkan kepribadian seseorang pun seringkali mengalami keterpecahan karena apa? Bingung. Tidak ada yang namanya integrasi di dalam hidupnya. Masyarakat kita terpecah dan terbelah. Bahkan beda agama saja rasanya kita menjadi orang lain. Beda status sosial kita orang lain. Beda suku, ras seperti orang lain. Saudara, saya harus tahu. Generasi hari ini dan dunia konteks di mana kita akan memberitakan Injil adalah dunia di mana generasi hari ini fragmented, terpecah hidupnya dalam semua lini. Dan yang keempat, kita kalau mau jujur, bukankah semakin ke sini dunia kita dipenuhi oleh generasi dan orang-orang yang self-interested. Atau yang kita sering menyebutnya adalah orientasinya pada diri sendiri, egois. Pusatnya bukan lagi orang lain, pusatnya bukan lagi komunitas, pusatnya bukan lagi dalam keluarga, pusatnya bukan pada sesama, tapi pusatnya pada diri sendiri. Dan bisa dibayangkan apa yang terjadi atas dunia kita kalau ternyata isinya adalah orang-orang yang tertolak dan merasa gak dikasihi. Kasih telah menjadi kering. Sudah bisa bayangkan apa yang terjadi kalau generasi kita ini adalah generasi yang curse. Terkutuk. Gak ada kata-kata yang baik bukan sehingga orang bisa berdiri tegak. Sudah bisa bayangkan kalau generasi kita adalah generasi dan terpecah. Kita bisa bayangkan apa yang terjadi kalau semua orang sedang mengagungkan dirinya sendiri. Padahal firman Tuhan mengatakan ketika kita memuaskan keinginan daging kita, keinginan mata kita, dan keagungan kita sendiri. Firman Tuhan katakan melalui Yohanes, dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tapi justru di dalam dunia misi saudara, masalah itu lebih daripada sekedar kita memahaminya sebagai sebuah tantangan. Tetapi masalah adalah peluang. Justru situasi dan kondisi yang semacam ini, saya mau bilang, good news, kabar baik is so really needed. Sesuatu yang sangat dibutuhkan. Sehingga saudara dan saya sebagai orang-orang yang mengalami kabar baik. Yang dijangkau oleh kuasa kekuatan Allah yang menyelamatkan. Itu justru ditunggu kiprahnya. Karena di sini Injil, kabar baik itu semakin relevan. Dan ditunggu oleh banyak orang. Dan ditunggu oleh generasi hari ini. Persoalannya di mana? Nanti saya akan, saya mau bilang gini, kita ditunggu oleh dunia ini. Kabar baik yang keluar dan mengalir dari kehidupan orang-orang percaya, ditunggu. Kalau saudara baca di dalam kitab Nabi Yesaya 52 ayat 7, firman Tuhan sangat jelas di sana. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit. Jadi dari atas bukit, kedatangan pembawa berita itu dilihat betapa indahnya. Orang-orang yang datang membawa berita yang mengabarkan berita damai, memberitakan kabar baik, dan mengabarkan berita selamat yang berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Itu ditunggu. Jadi katakanlah begini, ada banyak orang di bawah bukit. Lalu kemudian melihat ke atas, menantikan sebuah berita dan kabar baik. Dan kabar baik itu adalah kabar kemenangan. Kabar baik itu adalah kabar keselamatan. Karena dari balik bukit ada peperangan yang dahsyat di sana. Dan mereka rindu mendengarkan kalau yang terjadi adalah kabar buruk karena mereka kalah perang. Maka adalah berita kematian, berita kebinasaan, berita penindasan, berita perbudakan. Dan hidup mereka akan direnggut. Nah sama seperti itulah yang terjadi di dunia kita ini. Orang sedang menunggu. Dan saatnya anak-anak Allah menampilkan dirinya naik ke atas bukit. Untuk membawa kabar baik yang ditunggu. Dan dunia yang menunggu itu ketika saudara dan saya muncul. Firman Tuhan mengatakan betapa indahnya. Dan saya mau bilang 55 tahun PIPKA. Apakah pertanyaannya Injil masih relevan? Yes. Justru hari ini Injil semakin ditunggu dan diharapkan.
Di tengah ada banyak berita buruk, di tengah ada banyak berita bohong. Dunia ini tidak sedang mencari hoax. Dunia ini sedang mencari kebenaran. Dan saudara dan saya dan semua ditunggu. Tapi yang menarik pertanyaannya, lalu apakah Injil, kabar baik di dalam Yesus itu hoax? Dalam survei tentang anak-anak muda, menarik untuk kita perhatikan saudara. Anak-anak muda, lebih daripada 70-80% mengakui bahwa kekristenan really good. Mengajarkan tentang cinta kasih, mengajarkan tentang damai sejahtera, mengajarkan tentang nilai-nilai yang luhur dan mulia. Mereka percaya itu. Tapi yang menarik, lalu mereka ditanya, kalau engkau mempercayai bahwa kekristenan mengajarkan hal yang baik, nilai-nilai luhur yang luar biasa, tetapi mengapa engkau tidak mau menjadi orang Kristen? Mengapa engkau menolak gereja? Ini pertanyaannya. Dan saya mau bilang, bukan pada kabar baiknya yang mereka tolak. Tetapi kalau kabar baik itu bisa juga dianggap sebagai hoax atau sensasi belaka, jika tidak sungguh-sungguh hidup mewujud. Apa yang kita beritakan, apa yang kita wartakan, Injil yang kita beritakan dianggap hoax oleh anak-anak muda. Dianggap sebagai sensasional belaka. Dianggap sebagai kabar kosong belaka. Kalau apa? Injil yang saudara dan saya beritakan tidak mewujud dalam hidup kita yang membawanya. Kebenaran yang kita bawa sebagai gereja dan mengaku sebagai orang-orang Kristen atau orang-orang percaya, kita bawa ke dunia ini dan dunia akan mengatakan itu hoax. Pertanyaannya, apakah kurang bagus kabar itu? Bukan. Tetapi karena dunia, karena orang-orang muda tidak melihat bahwa kabar baik itu sungguh-sungguh mendarah daging dan kita hidup di dalamnya. Maka di 55 tahun PIPKA hari ini, saya mau menunjukkan apa yang penting. Yang sangat penting adalah, saudara bisa perhatikan, God's real mission in Christ. Misi Allah yang sejati di dalam Kristus. Itu terjadi, itu terwujud. Kapan? Ketika firman menjadi daging. Ketika word become flesh. Yohanes pasal 1 ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia. Perkataan itu ide gagasan mulia nilai yang tinggi yaitu firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Berkemah di tengah-tengah kita, real dirasakan. Menjadi daging bukan hanya perkataan. Dan kita melihat kemuliaannya. Pernyataan Injil, pernyataan kekuatan Allah nyata di dalam Yesus, kita bisa merasakan, melihat dengan mata kepala kita sendiri karena firman itu menjadi daging. Firman itu harus menjadi daging untuk membuktikan bahwa firman itu benar dan berkuasa. Kalau firman tidak menjadi daging, maka firman itu bisa jadi bohong. Tetapi karena firman menjadi daging, maka dia itu benar dan berkuasa. Jadi saudara dan saya harus pahami. Maka tantangan kita hari ini yang sangat jelas adalah bagaimana kita memberi daging kepada kebenaran yang kita wartakan. Memberi daging yang kita wartakan. Supaya kebenaran itu sungguh hadir, dirasakan, bukan hoax, tetapi real, benar dan berkuasa. Maka kalau saudara baca di dalam Yohanes pasal 6 ayat 55. Tuhan Yesus berkata sangat bagus. Tubuh dan darah Yesus bukan sekedar ide. Tubuh dan darah Yesus bukan sekedar gagasan dan narasi yang diwartakan. Karena dia berkata sebab dagingku adalah benar-benar makanan. Dan darahku adalah benar-benar minuman. Jadi tubuh dan darah Yesus is real. Benar-benar makanan, benar-benar minuman. Karena firman perkataan itu mendaging. Sehingga kehadiran Yesus di tengah konteks kehidupan manusia hari ini
sungguh-sungguh dirasakan dan kita bisa melihat kemuliaan Allah. Jangan sampai dunia nggak bisa melihat kemuliaan Allah dalam Yesus. Dunia tidak bisa mengatakan bahwa Injil yang kau bawa benar. Karena apa? Berita itu tidak mendarah dan mendaging. Jadi saudara, menarik bacaan tema kita hari ini. Kalau saudara baca di dalam Lukas 22 ayat 19. Ini adalah perjamuan terakhir untuk supaya murid-murid Yesus mengingat, memperingati Kristus. Dalam bahasa Yunaninya anamnesis. Itu adalah menyatakan kembali, memunculkan kembali. Menyatakan supaya ia real kembali. Lalu Tuhan Yesus mengatakan apa? Yang pertama ia mengatakan gini. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, mengambil berarti dia mengangkat. Lalu mengucap syukur itu dari kata mengucapkan berkat. Mengakui hal-hal yang baik dan mulia diperkatakan. Lalu setelah itu dipecah-pecahkannya, lalu ia memberikannya kepada mereka dan katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara harus tahu. Gereja adalah tubuh Kristus. Orang-orang percaya adalah tubuh Kristus. Tubuh itu digambarkan sebagai roti, inilah tubuhku. Maka orang percaya kalau mau menghidupi Injil adalah menjadi tubuh Kristus yang sesungguhnya seperti roti. Dan itu akan menjadi pernyataan Kristus, proklamasi akan Kristus, proklamasi akan kebenaran Allah, proklamasi akan kekuatan Allah yang menyelamatkan. Bagaimana kita bisa menjadi tubuh Kristus yang menjadi proklamasi akan Kristus? Saya menyebutnya sebagai the living gospel atau Injil yang hidup. Injil yang hidup itu begini, saudara. Saudara dan saya harus memastikan dulu bahwa I am saved. Aku diselamatkan. Kalau saudara dan saya tidak mengalami Injil itu, menghidupi Injil itu sebagai pribadi yang mengalami keyakinan sebagai pribadi yang diselamatkan, sia-sia. Injil kita mentah, Injil kita enggak berkuasa. Injil yang pertama-tama justru bukan untuk diberitakan, tetapi untuk dialami. Injil di dalam Yesus bukan untuk hanya sekedar kemudian dideliver ke orang lain. Tetapi sebelumnya kita harus ngalami, I am saved, aku selamat. Pahami apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Injil Lukas tadi. Apa maknanya kita diselamatkan? Yaitu kita diangkat. Itu seperti kita dibawa, diangkat dari kegelapan dalam terangnya yang ajaib. Engkau harus ngalami itu. Engkau bukan rejected, engkau bukan tertolak, tetapi engkau diterima. Engkau berharga, engkau dikasihi, engkau dikeluarkan dari lubang maut ke dalam terangnya yang ajaib. Sehingga engkau akan menjadi Injil yang hidup. Ketika engkau menjadi orang yang sudah diselamatkan dan merasa, aku dikasihi. Saudara dan saya nggak bisa mengatakan atau mengasihi dunia ini kalau engkau nggak menjadi orang yang dikasihi. Kita bisa mengasihi dunia ini, kita bisa mengasihi banyak orang kalau kita merasa bahwa diri kita dikasihi. Kita menjadi orang yang diangkat dari kegelapan, ada dalam terangnya yang ajaib. Kita nggak ditolak, engkau berharga. Yang kedua, setelah saudara diangkat, lalu kemudian saudara diberkati. I am saved, artinya adalah aku diberkati. Kata memberkati itu terkutuk oleh karena yang didengar adalah kata umpatan dan kata bullying. Justru ketika aku diselamatkan oleh Yesus, aku bukan hanya dikasih diangkat, tetapi aku ditumpangi tangannya, dikatakan kepada aku diberkati. Hanya orang-orang yang merasa bahwa dirinya diberkati, dia yang bisa berbagi berkat. Pipka, jangan mentalitasnya adalah miskin. Orang-orang percaya enggak boleh mentalitasnya miskin. Kita enggak bisa memberitakan Injil, kita enggak bisa jadi berkat kalau sebelum kita bisa mengatakan bahwa aku diberkati. Penting, I am saved,
aku diselamatkan, aku diangkat, aku dikasihi, aku diterima, aku diberkati. Bukan hanya itu, kita juga setelah diberkati dipecah-pecah. Dipecah-pecah itu diizinkan Tuhan untuk bersolidaritas dengan keterpecahan dunia ini. Hadir bersolidaritas. Sama seperti Tuhan Yesus yang luka-lukanya sesungguhnya ditanggungkan atas dia oleh karena kita. Bilur-bilurnya itu karena dosa-dosa kita. Supaya apa? Supaya nyata bahwa dia hadir di tengah-tengah kita untuk merasakan kesakitan kita. Dipecah tubuhnya, terluka. Injil tidak akan pernah menjadi kebenaran yang berkuasa kalau orang-orang yang sudah mengalami Injil nggak masuk dan hadir di tengah-tengah kehidupan real yang terpecah, yang sakit, yang sulit. Supaya engkau bisa merasakan keterpecahan itu, sehingga engkau bisa bersolidaritas, sehingga engkau bisa berempati. Maka tubuh Kristus dipecah-pecah. Bukan hanya dipecah, firman Tuhan mengatakan lalu dibagi-bagi. The living gospel menjadi penting. Karena ketika engkau menghidupi Injil, hidupmu sendiri sudah mensyiarkan Injil, kekuatan Allah yang menyelamatkan dalam Yesus. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah sukacita ulang tahun Yayasan Bibka yang ke-55, menghidupi Injil, berbagi kabar baik kepada dunia ini, hal yang saudara dan saya harus taruh di dalam hati. Kita rindu seluruh hamba Tuhan kita dimanapun juga berada, jemaat-jemaat juga dimanapun berada, para pengurus, pembina, pengawas, dan Bibka lovers adalah orang-orang yang menjadi Injil yang hidup. Dan saya percaya berita yang baik tak terbinasakan, yang mulia dan berharga itu, yang gak bisa dibandingkan oleh apapun juga, lebih berharga daripada emas, lebih berharga daripada permata, akan sampai ke ujung bumi dan dirasakan oleh semua orang. Sehingga dunia akan berkata, kabar baikmu bukan hoax, it's so real. Aku mengalaminya, aku merindukannya, dan hari ini di dalam Yesus aku menerimanya. Jadi saudara-saudara, selamat ulang tahun Bibka. Semua tetaplah percaya dan jangan lupa untuk terus berbagi. Sama seperti Yesus yang hidupnya dipecah dan dibagi. Soli Deo Gloria, haleluya. Segala hormat, pujian, kemuliaan bagi namanya yang kudus. Amin. Mari kita berdoa. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja melampaui keterbatasan kami ya Tuhan. Karena Injil bukanlah ide dan gagasan, tetapi perkataan yang menjadi darah dan daging, yang dicurahkan dan dipecahkan, yang kami makan dan kami minum, sehingga kami hidup dan berpengharapan. Kami rindu bukan warta kami yang kami tawarkan kepada dunia, tetapi hidup kami. Sama seperti Engkau, anak-Mu yang tunggal sendirilah yang Engkau anugerahkan untuk keselamatan, kehidupan, pengharapan, dan damai sejahtera bagi semesta. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.